Hey, tunggu, jangan scroll. Masa sih 1-3 menit doang buat denger firman Tuhan kamu nggak sempet? Luangin waktu bentar yuk, pasti ada berkat yang Tuhan sediain buat kamu. Teman-teman, setidaknya ada 3 keangkuhan yang harus kita hindari. 3 keangkuhan atau 3 kesombongan yang benar-benar keji di mata Tuhan. Yang pertama adalah keangkuhan karena kemampuan. Contohnya seperti Raja Herodes waktu itu. Dia berpidato dan kemampuan public speakingnya bagus banget. Sampai-sampai orang-orang memuja-muja dia, ini suara Tuhan, ini suara Tuhan. Harusnya Herodes kan dengan kerendahan hati bilang, itu bukan suara Tuhan, aku cuma manusia biasa, kan harusnya gitu ya. Tapi ternyata dia malah mengambil pujian-pujian itu. Dia bermegah atas kemampuannya, sehingga akhirnya malaikat Tuhan datang dan menampar Herodes sehingga dia mati karena dia mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya jangan sampai kita angkuh karena kemampuan kita. Ingat bahwa setiap kemampuan kita itu asalnya dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan dan bukan kemuliaan kita. Yang kedua yang Tuhan gak suka adalah keangkuhan karena pencapaian. Contohnya seperti Raja Nebukadnezar. Dia mengatakan, lihat Babel itu yang dibangun oleh karena kekuatanku dan dibangun untuk kemuliaanku. Dia sombong atas pencapaiannya. Singkat cerita, ada suara dari langit, suara Tuhan yang mengatakan, Nebukadnezar, kamu akan menjadi gila bagikan hewan selama 7 masa. Dan beneran kejadian. Nebukadnezar tiba-tiba menjadi semacam gila, akal budinya terhilang dari dirinya. Dia akhirnya menjadi seperti binatang dan kerjaannya makan rumput selama 7 tahun. Baru akhirnya dipulihkan Tuhan, dia sadar kembali dan dia bertobat. Dia memberikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, sama halnya dalam hidup kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong karena pencapaian kita. Ingat, semua pencapaian kita tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Lagi-lagi bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Dan yang ketiga yang Tuhan gak suka adalah keangkuhan rohani. Contohnya seperti orang-orang Farisi. Dikatakan dalam Alkitab bagaimana waktu itu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, di mana 2 orang yang datang ke bait Allah. Yang satu orang Farisi, satu lagi pemungut cukai. Orang Farisi yang berdoa seperti ini, Tuhan, terima kasih aku beda dari yang lain. Aku bukan seorang lalim, bukan pencina, bukan perampok. Aku beda sama pemungut cukai. Aku puasa 2 kali seminggu dan aku balikin persepuluhan. Sedangkan si pemungut cukai berdiri jauh-jauh dan mengatakan pada dirinya sambil memukul dadanya, Tuhan, milikilah belas kasihan untuk orang berdosa seperti aku ini. Tuhan Yesus bilang, di antara 2 orang ini yang dibenarkan adalah si pemungut cukai dan bukan orang Farisi. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Jadi bagaimana dengan kehidupan kamu? Kamu menjadi orang yang sombong, tinggi hati, angkuh terus, atau mulai menjadi orang-orang yang humble, punya humility, punya kerendahan hati? Pilihan ada di tangan kamu. Tapi ingat, pada Yakobus 4 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan, dia menentang orang congkak, tapi memberikan belas kasihan untuk orang yang rendah hati.